Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, bisakli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Al-Azhar yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahih Ahadits Al-Qudsiyah, yang dimana kita masuk pada hadis yang berkaitan tentang sayangnya Nabi dan cintanya Nabi SAW kepada umat ini. Kita bacakan hadisnya. Di sini Syekh Ziyad hafizahullah membawakan firman Allahu Jalla wa Ala dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Qala Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami Allahu Jalla wa Ala mengutus engkau wahai Muhammad kecuali tujuannya adalah sebagai rahmat untuk alam semesta ini atau segenap alam semesta ini. Surah Anbiya, surah Al-Anbiya ayat 107. Kemudian Syekh Ziyad membawakan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi azza wa jalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah azza wa jalla yang termaktub dalam surah Ibrahim surah ke-14 ayat 36. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikuti aku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam berkata, yang dimana perkataannya ini diabadikan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima
ayat 118, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika sekiranya Engkau menyiksa mereka, Engkau mengadab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika sekiranya Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Subhanallah. Farafa'a yadayhi wa qala, Nabi SAW menengadah ke langit dan berdoa. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW berdoa sambil menangis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Doanya sebagai berikut: Allahumma ummati ummati wa baka. Ya Allah, umatku umatku. Maksudnya bagaimana keadaan umatku, bagaimana keadaan umatku, sambil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Faqala Allah azza wa jalla, Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman dan berkata kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, idhab ila Muhammadin wa rabbuka a'lam fas'alhu ma yubkika. Wahai Jibril, berangkat engkau, pergi engkau untuk mendatangi Muhammad bin Abdullah Rasulullah, dan Allah Tuhanmu maha mengetahui tentang apa kejadiannya. Tanyakan wahai Jibril, apa yang mengakibatkan engkau wahai Muhammad menangis? Fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam fasa'alahu. Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi Muhammad, kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam menangis? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Kemudian Rasulullah menginfokan dan menghabarkan kepada Jibril tentang apa yang terjadi kepada dirinya, kenapa beliau menangis, dan Allah Jalla wa Ala maha mengetahui tentang yang demikian. Faqala Allah azza wa jalla, Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, ya Jibril, idhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Wahai Jibril, datang lagi ke engkau kepada Muhammad, katakan kepada Muhammad, sesungguhnya kami Allah Jalla wa Ala meridhai engkau wahai Muhammad di dalam umatmu, dan kami tidak bakalan berbuat buruk dan jelek kepada engkau. Sesungguhnya kami akan memberikan keridhaanku, kata Allah Jalla wa Ala, keridhaan kami, kata Allah Jalla wa Ala, kepada Nabi Muhammad SAW perihal umatnya, dan kami tidak akan menyusahkan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 202. Naam, kita sebutkan ya, dan kita sampaikan beberapa hal nanti yang berkaitan bagaimana rasa cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Salah satunya tadi, bagaimana tadi kita dapatkan Nabi Allah Isa alaihi salam berkaitan tentang kaumnya. Nabi Allah Isa alaihi salam mengatakan, kalau sekiranya engkau wahai Allah menyiksa dan mengazab mereka, yaitu kaum-kaum Nasrani yang menyembah selain Allah Jalla wa Ala, sesungguhnya mereka tersebut adalah hamba-hambamu juga. Beda dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad langsung mengangkat tangan, berdoa sambil menangis dan mengatakan, ummati ummati. Bagaimana keadaan umatku, bagaimana keadaan umatku. Keinginan dari Nabi Muhammad SAW agar umatnya ini diampuni oleh Allahu Jalla Jalaluh. Naam.
Subhanallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa cintanya kepada kita. Dan bukti cintanya tersebut kita tunjukkan di dalam beberapa hadis berikut ini. Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cinta kepada kita. Buktinya apa? Nabi Muhammad itu selalu mendoakan kita di setiap salat beliau. Allahu Akbar. Nabi, pemimpin besar, ingat kepada kita sebagai umatnya, mendoakan kita di setiap kali beliau sujud, di setiap kali beliau salat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, dikatakan di sini, lamma ra'aitu minan nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin. Suatu saat aku melihat suasana hati dan qalbu Nabi SAW yang luar biasa nyamannya. Qultu, ya Rasulullah, ud'u Allah li. Wahai Rasulullah, tolong doakan aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW kemudian mendoakan Ibunda Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa istriku Aisyah, dosa di masa lalunya dan dosa yang akan datang. Maksudnya jika sekiranya ada perbuatan di masa datangnya dia berbuat perbuatan maksiat yang dinilai dosa, tolong ampuni dosa istriku tersebut. Ya Allah, ampunilah dosa istriku Aisyah, dosa yang dia lakukan secara tersembunyi, tidak di hadapan halayak umat, ataupun dosa yang pernah dia lakukan ketika berada di hadapan halayak umat. Fadahikat Aisyah tu hatta saqata ra'suha fi hajriha minad dahaki. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tertawa kebahagiaan. Saking bahagianya Ibunda Aisyah sambil tertunduk haru, dikarenakan suaminya yaitu Nabi kita Muhammad SAW mendoakan doa yang begitu luar biasa. Kita tahu doanya Nabi Muhammad SAW mustajab. Didoakan Ibunda Aisyah agar dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, dosa yang telah lewat ataupun dosa yang akan datang jika sekiranya beliau melakukan perbuatan maksiat. Jika sekiranya Ibunda Aisyah melakukan perbuatan dosa, dia akan datangnya dari perbuatannya. Ya Allah, tolong ampuni dosa istriku Aisyah, kata Nabi SAW. Dosa yang pernah dilakukan ketika tersembunyi, artinya tidak ada halayak umat, tidak ada manusia, ataupun pada saat terang-terangan, artinya di hadapan halayak umat. Subhanallah, Ibunda Aisyah tertawa kebahagiaan. Saking luar biasanya bahagianya, beliau tertunduk haru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibunda Aisyah, qala laha Rasulullah, ayasuruki du'ai, bagaimana menurut engkau wahai Aisyah, apakah doaku membuat engkau bahagia? Faqalat, Ibunda Aisyah menjawab, wa mali la yasurruni du'auk. Kata Ibunda Aisyah, bagaimana mungkin aku tidak terharu, bagaimana mungkin aku tidak bahagia, bagaimana mungkin aku tidak senang dengan doamu yang seperti itu. Allahu Akbar. Nah, ini poinnya. Di ujung dari hadis ini Rasulullah mengatakan apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, innaha la du'a li ummati fi kulli salatin. Demi Allah, sesungguhnya doa tadi, aku memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala untuk dirimu agar Allah mengampuni dosa-dosamu
Itu pula yang aku lakukan di setiap solatku, di setiap sujudku, di setiap sebelum salamku, untuk mendoakan umatku agar umatku itu diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, baik dosa-dosa yang pernah mereka lakukan di masa lalu ataupun dosa-dosa yang pernah mereka lakukan di akan datang kelak, ketika ada perbuatan dari umatku yang dinilai dosa dan maksiat oleh Allah Jalla wa'ala. Aku memohon, memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala agar umatku diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, baik dosa yang dia lakukan pada saat mereka tersebut sendirian, atau umatku melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan di hadapan halayak umat. Allahu Akbar. Sayang luar biasa. Ustadz belum tentu ya. Subhanallah. Kiai belum tentu. Syekh belum tentu. Siapa lagi? Orang tua antum. Ana nggak yakin setiap salat, apalagi orang tua yang nggak paham din dan agama. Nabi Muhammad SAW setiap salat di sini umum, fi kulli salatin nakirah, bisa jadi salat wajib, bisa jadi salat sunnah. Ya Allah, Allahu Akbar. Nah, kalau Rasulullah sayang betul dengan kita, cinta betul dengan kita, kita seharusnya lebih sayang kepada beliau. Berarti menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW perhatian yang sangat luar biasa kepada kita. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Itu yang pertama. Bukti cinta dan sayang Nabi SAW kepada kita apa? Di setiap salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah, Nabi Muhammad SAW mendoakan kita agar kita ini selalu diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betapa luar biasanya jasa Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita tidak ingin kita ini masuk neraka. Nabi kita ini tidak ingin kita ini disiksa dan diazab oleh Allah Jalla wa'ala. Dia ingin kita ini diampuni, dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, paling tidak at least setiap kali disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, bukti cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan sayangnya dan perhatiannya kepada kita, syafa'atuhu li ummatihi. Nabi Muhammad memberikan syafaat secara khusus untuk kita, membela di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dan itu terbukti ketika di padang mahsyar, pada saat suasana sangat mencekam, pada saat suasana sangat menegangkan, pada saat suasana sangat menakutkan, yang dimana kita tidak tahu apakah masiruna, tempat kembalinya kita tersebut, ke surga atau jangan-jangan ke neraka. Pada saat itu makhluk, khususnya manusia, dalam kondisi ketakutan yang sangat luar biasa. Mereka saking takutnya berharap agar pengadilan Allah Jalla wa'ala segera untuk dibuka, agar mereka tersebut sudah mendapatkan poin sama dengannya mereka itu apa, masuk ke surga ataukah masuk ke neraka. Mereka tidak sabar menanti pengadilan Allah Jalla wa'ala yang dirasa oleh mereka begitu lama. Tapi untuk seorang mukmin umat Nabi kita Muhammad SAW, kita menunggu pengadilan Allah Jalla wa'ala diibaratkan oleh Nabi seperti kita menunggu dari zuhur ke asar. Semua Nabi didatangi oleh umat agar nabi-nabi tersebut memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar disegerakan pengadilannya, agar segera dibuka hisabnya. Tapi semua nabi tersebut angkat tangan, tidak berani untuk memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala
agar Allah Jalla wa'ala membuka pengadilannya, membuka hisabnya untuk umat seluruhnya. Terakhir yang mereka datangi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon tolong, meminta bantuan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala membuka pengadilannya. Subhanallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, hadis yang lumayan panjang, beliau tersebut melakukan sujud di bawah arasy-Nya Allah Jalla wa'ala, melakukan sujud untuk Allah Jalla wa'ala, seraya bertahmid, memuji dan mengagungkan Allah Jalla Jalaluh. Lama betul Nabi Muhammad SAW melakukan sujud. Setelah itu Allah Jalla wa'ala berfirman, berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammadu, irfa ra'saka, sal tu'tah." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, bangkit dari sujudmu, mintalah kepadaku, kata Allah Jalla wa'ala, pasti aku akan kabulkan apapun permintaanmu. Silahkan berikan syafaatmu. Subhanallah. Washfa tushaffa farfa ra'si fa'arfa'u ra'si. Kata Allah Jalla wa'ala, berikanlah syafaatmu, silahkan berikan syafaatmu, aku mengizinkan. Kemudian kata Nabi Muhammad, fa'arfa'u ra'si, aku mengangkat kepalaku. Fa'aqulu ummati rabbi, ummati rabbi, ummati rabbi, ummati ya rabbi. Ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana keadaan umatku di padang mahsyar ini? Bagaimana keadaan umatku di padang mahsyar ini? Bagaimana keadaan umatku di padang mahsyar ini? Allahu Akbar. Di padang mahsyar pada saat manusia tidak berpikir tentang orang tuanya, tidak sanggup untuk memikirkan pasangannya, tidak bisa lagi untuk mengingat anak-anak dan cucu-cucunya, Nabi Muhammad SAW masih ingat kepada kita. Sedangkan manusia yang lain sudah lupa, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala abadikan dalam surah Abasa, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari kiamat terjadi, dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Pada saat itu orang atau manusia akan lari dari saudaranya, tidak peduli siapa saudaranya. Bahkan dia tidak peduli siapa ayah bundanya. Dia lari dari orang tuanya, tidak mau lagi memikirkan tentang keadaan dan kondisi orang tuanya. Dia akan lari dari pasangannya. Dia tidak peduli bagaimana keadaan istrinya. Dia tidak peduli bagaimana keadaan suaminya. Dia pun juga tidak mau untuk memikirkan anak-anaknya lagi. Pada saat itu yang sanggup dia pikirkan tentang diri sendiri, masuk ke surga atau masuk ke neraka. Tapi subhanallah, maha suci Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Jalla wa ala, kekasih kita, luar biasa. Beliau masih ingat kita, bersujud begitu lama di hadapan Allah Jalla wa ala. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengangkat kepalanya, bangkit dari sujud. Kemudian Allah mengatakan, "Ya Muhammad, mintalah kepadaku apapun yang ingin engkau minta, bermohonlah kepadaku apapun yang engkau ingin mohonkan, aku pasti kabulkan, pasti aku perkenankan, aku izinkan engkau memberikan syafaat." Subhanallah, siapa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad pertama kali? Istrinya, anaknya, sahabatnya? Tidak, umum, ummati, ummati. Ya Allah, ya Tuhanku, gimana keadaan umatku?
Fayuqal, kemudian dikatakan kepada Muhammad SAW, ya Muhammadu adkhil min ummatika man la hisaba alaihi minal babil aiman min abwabil jannah. Allahu Akbar. Wahai Muhammad, persilahkan engkau pilih dari umatmu, dari sebagian dari umatmu, yang dimana mereka itu masuk surga tanpa ada proses hisab, tanpa ada proses pengadilan Allah Jalla wa'ala, yang dimana mereka tersebut masuk surga lewat pintu sebelah kanan. Subhanallah, mudah-mudahan kita bagian itu. Ya Allah, ngeri menghadapi pengadilan Allah, takut yang luar biasa menghadapi hisabnya Allah. Tapi pada saat di padang mahsyar, salah satu syafaat yang khusus buat Nabi kita Muhammad SAW yang diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala, dan itu telah dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nabi Muhammad memilih dari sekelompok umatnya atau sebagian umatnya masuk surga tanpa hisab, tanpa melalui pengadilan Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar. Dan itu dikuatkan lagi dalam hadis yang lain, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi punya doa yang dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi bersegera meminta kepada Allah Jalla wa'ala tentang doa yang diijabah, tentang doa yang dikabulkan tersebut. Subhanallah. Ya, semua nabi apa? Bersegera memohon, meminta kepada Allah dari doa yang dimohonkan tadi, yaitu ketika di mana? Di dunia. Masing-masing dari nabi tersebut menggunakan doa tersebut ketika hidup di dunia. Wa ini ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Allahu Akbar. Sedangkan aku menyembunyikan itu doa, ku simpan itu doaku. Untuk apa? Sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat kelak. Subhanallah. Setiap nabi ditawarkan ketika hidup di dunia ini ingin apa? Bersegera para nabi itu untuk memohon, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala ketika hidup di dunia. Tapi untukku, kata Nabi Muhammad, aku simpan itu doa. Untuk apa? Untuk syafaat buat umatku nanti di padang mahsyar. Ya Allah, sayang betul Nabi kita Muhammad SAW. Setiap umat yang wafat dalam keadaan tidak mensekutukan Allah, dalam artian tidak berbuat syirik, tidak membawa syirik besar ataupun syirik kecil, maka kelak dia akan mendapatkan syafaat tersebut, masuk surga tanpa hisab. Di antaranya apa? 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sifatnya cuma ada 4. Masih ingat? Yang pertama, la yastarkun, tidak pernah meminta ruqyah, baik ruqyah yang haram, ya, jangankan ruqyah yang haram, ruqyah yang syar'i saja tidak pernah mau untuk minta. Dikenakan ketergantungan dia kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian wala yaktawun, tidak pernah dia tersebut meminta pengobatan secara kai. Nah, kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak pernah menganggap sial akan sesuatu hal. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka selalu bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah. Ada sekelompok sahabat nanya ketika mendengar hadis ini, kenapa ya Rasulullah, antum kok gak minta tentang dunia? Mengapa antum tersebut tidak minta kerajaan sebagaimana kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang luar biasa penguasaannya, dari timur ke barat dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? Kenapa antum tidak minta ya Rasulullah? Nabi Muhammad tertawa mendengar apa yang ditanyakan oleh sahabat ridwanullah ajmain. Subhanallah.
kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya, ya, kata beliau, mudah-mudahan apa yang dimiliki oleh sahabatmu ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, di sisi Allah lebih utama dari kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali Allah memberikan sebuah doa yang mustajab. Di antara mereka ada yang menggunakan doa itu untuk meminta dunia yang lantas dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Di antara mereka ada yang mendoakan kaumnya agar dibinasakan apabila berbuat durhaka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah doa yang aku sembunyikan, kata Nabi SAW, di sisi Tuhan, di sisi Rabbku Allahu Jalla wa'ala, sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat kelak. Subhanallah, luar biasa cintanya Nabi kepada kita. Nah, itu yang kedua, ya. Kemudian, ya, anggap yang ketiga. Yang pertama tadi kan syafaqatuhu ala ummati, sayangnya dan rasa kasihannya Nabi kepada kita. Yang kedua berkaitan dengan doanya Nabi kita Muhammad SAW di setiap sholat. Kemudian yang ketiga adalah doa yang dimana Rasulullah SAW memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umatnya, agar ada sebagian daripada umatnya masuk surga tanpa hisab. Naam. Taib, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, berkaitan dengan nahruhu al-adahi badalan an fuqara'i ummatihi. Allahu akbar. Naam, Nabi Muhammad SAW itu saking sayangnya kepada kita, itu berkorban untuk umatnya yang belum sempat untuk berkorban. Bukan begitu? Yang fakir, yang miskin sampai meninggal dunia nggak sempat berkorban, yakinilah Nabi kita Muhammad SAW telah berkorban atas nama mereka. Makanya setiap tahun Nabi berkorban berapa ekor kambing? 2 ekor kambing. 1 ekor kambing buat beliau dan keluarga beliau. Kambing yang kedua beliau dan buat umatnya yang belum sempat untuk berkorban. Ketika beliau menyembelih korban atau kambing yang kedua, beliau membaca doanya seperti ini. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadha minka walaka. Dengan nama Allah yang maha besar, ini kambing, nikmat yang datang dari Engkau ya Allah, yang dipersembahkan lagi untuk Engkau ya Allah. Allahumma hadha an ummati jami'an mimman syahida laka bitauhidi wa syahida li bil balagh. Sesungguhnya ini kambing adalah korban yang datang dari umatku seluruhnya, yang dimana mereka belum sempat untuk berkorban. Mereka yang menyaksikan Engkau wahai Allah, yang mentauhidkan Engkau ya Allah, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Engkau ya Allah, dan bersaksi bahwasanya aku telah menyampaikan risalah Engkau kepada segenap alam semesta ini. Naam, Allahu akbar. Rasulullah berkorban atas nama umatnya yang belum sempat untuk berkorban, berarti menunjukkan ibadah korban itu pahalanya apa? Luar biasa. Dia tidak ingin ada dari umatnya ini yang tidak mendapatkan pahala besar tersebut. Jangan sampai ada dari umat ini yang tidak berkorban sampai dia meninggal dunia. Makanya Rasulullah SAW dengan tulus ikhlasnya, dengan sayang yang sangat luar biasa kepada umat ini, di setiap tahun berkorban atas nama orang, atas nama umatnya yang belum sempat untuk berkorban. Dan ini menunjukkan sayangnya Nabi kita Muhammad SAW kepada umat ini. Naam. Kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, berkaitan dengan kasih sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini adalah dab'uhu lil masyaqqah an ummatihi. Pembelaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada umat ini ketika umat ini mengalami kesusahan dan kesulitan. Subhanallah, dikatakan oleh para ulama, kita tahu
ada beberapa poin yang itu berat, tapi Nabi SAW memohon, meminta kepada Allah agar amalan tersebut atau perbuatan tersebut ya itu tidak diwajibkan buat umatnya. Di antaranya apa? Bersiwak sebelum berwudu, bersiwak sebelum sholat, subhanallah, dan banyak lagi yang lainnya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, laula an asyqa ala ummati la amartuhum ya bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Jika tidak memberatkan umatku, bahasanya, jika tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali dia melakukan wudu. Dalam riwayat yang lain, hadis Abu Hurairah juga, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ya inda kulli salatin. Jika tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali mau melaksanakan ibadah salat. Tapi kita tahu itu memberatkan. Bayangkan kalau antum sekarang ini sebelum salat bawa siwak dan itu hukumnya wajib. Betapa banyaknya di antara kita yang lupa untuk bersiwak atau tidak membawa itu siwak. Bukan begitu? Tapi Rasulullah SAW sayang kepadaku, kepada kita, membuat Nabi SAW mengatakan itu hukumnya sunnah. Kalau bisa dikerjakan silahkan, kalau tidak dikerjakan tidak dosa. Termasuk salat isya. Salat isya ini afdalnya kapan? Itu kita katakan di sepertiga malam yang pertama, yang terakhir itu. Malam kan terbagi menjadi dua, apa menjadi tiga? Pertama sepertiga malam yang pertama, kedua sepertiga malam yang kedua, ketiga adalah sepertiga malam terakhir. Waktu isya itu kan ulama khilaf. Ya, kita katakan ada yang mengatakan waktu isya itu dari waktu tenggelamnya atau hilangnya syafaq merah sampai tengah malam. Hadis Jabir bin Abdullah. Ada yang mengatakan ya itu di sepertiga malam yang kedua. Artinya dari jam setengah 12 ya dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan sepertiga malam terakhir dari jam 2 itu sudah habis. Ada yang mengatakan sampai subuh. Pendapat yang rajih yang benar waktu isya itu panjang, dari awal waktu isya ketika hilangnya syafaq merah sampai terbitnya fajar as-shadiq, bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan sebagai tanda bahwasanya waktu salat subuh telah tiba. Nah cuma waktu salat isya itu kata para ulama terbagi menjadi dua. Ada waktu yang afdal, ada yang waktu yang mabdul. Yang afdal itu kapan? Dari awal masuknya waktu salat isya ketika hilangnya syafaq merah sampai menjelang tengah malam. Menjelang tengah malam itu bukan jam 12-nya. Jadi kira-kira jam 11 atau setengah 12. Jadi kalau bisa diakhirkan jam setengah 11 atau jam 11 tidak memberatkan umatku, aku suruh dia sholat jam itulah kira-kira. Tapi memberatkan. Bukan tengah malam jam 1, jam 2. Itu waktu yang mabdul sudah. Waktu yang mabdul itu waktu yang tidak utama lagi untuk mengerjakan sholat isya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, kalau bukan darurat maka jangan mengerjakan sholat isya setelah tengah malam, kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya artinya itu bagi mereka yang darurat. Kebetulan setelah maghrib dia ketiduran, bangun-bangun jam 1 malam atau jam 2 malam, tetap salat isya enggak? Tetap salat isya, waktunya masih ada, tapi sudah apa? Mabdul, tidak utama lagi. Nah jadi salah ya anggapan orang jam 12 malam, jam 1 malam, tidak. Ya itu kira-kira di sepertiga malam yang pertama yang terakhir itu jam 10, setengah 11 begitu ya. Nah tapi itu memberatkan. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, ya laula an asyqa ala ummati, jika tidak memberatkan umatku, ya ketika Nabi SAW la amartuhum bi ta'khiri salatil isya ila jawfil lail, maka aku akan perintahkan mereka untuk mengerjakan salat isya di tengah malam. Tapi tengah malam maksudnya sepertiga malam terakhir itu, bukan tengah malam yang waktu isya yang dikatakan oleh sebagian ulama waktunya habis, tidak. Itu masih ada waktu isyanya, seperti itu. Naam.
pernah hal itu dilakukan oleh Nabi. Makanya kebiasaan Nabi untuk sholat isya, kalau melihat para sahabat sudah berkumpul di masjid, ajjalal isya, Rasulullah segerakan untuk melaksanakan sholat isya di awal waktu sholat isya tersebut. Tapi ketika melihat sahabat belum berkumpul di masjid, beliau akhara salat al-isya, beliau undur pelaksanaan sholat isya, bukan sampai tengah malam juga kita katakan seperti itu. Nah, artinya ini berkaitan dengan masalah apa Rasulullah itu saking sayangnya itu mencegah agar jangan sampai kita itu mengalami susah, ya, berat dalam masalah dalam melaksanakan amal ibadah ini. Nah, ada beberapa poin lagi, misalnya ya berkaitan tentang masalah ibadah salat, ya kan? Kalau tidak bisa mengerjakan salat dengan cara berdiri, dengan cara duduk. Kalau tidak sanggup, dengan cara berbaring. Ketika sahabat yang mulia Imran bin Husain datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, asabatni, ya, aku mendapatkan dari diriku ini penyakit wasir, ambeien, seperti itu. Kata Rasulullah SAW, salli qa'iman. Ketika dia bertanya, kaifa usalli, bagaimana aku salat? Salat dalam kondisi berdiri, jika sanggup. Fa illam tastati, ya, kalau engkau tidak sanggup, ya, maka fa qa'idan, hendaknya engkau tersebut salat dalam kondisi duduk. Fa illam tastati, kalau engkau tidak sanggup juga karena engkau mendapatkan penyakit wasir atau ambeien ini, maka salat dalam kondisi berbaring, fa'ala jambin. Wallahu a'lam bissawab. Dan banyak lagi yang lainnya. Naam, ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bahkan saking sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam itu menunggu kita nanti di padang mahsyar, bahkan menyediakan untuk kita, ya, telaga Al-Kautsar. Subhanallah, yang dimana luasnya telaga Al-Kautsar tersebut, panjangnya, ya, 1 bulan perjalanan, lebarnya 1 bulan perjalanan juga. Umat-umatnya tersebut akan minum dari telaga Al-Kautsar. Rasulullah menunggu. Bayangkan, pemimpin besar menunggu kita. Kalau rakyat yang menunggu itu wajar, kita katakan seperti itu. Tapi ini pemimpin besar menunggu kita, bahkan ingin khidmah, melayani kita untuk memberikan minum kepada kita. Minuman telaga Al-Kautsar yang dimana lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Bejananya, gelas-gelasnya, cangkirnya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Kalau minum itu telaga, kita tidak bakalan haus selama-lamanya. Subhanallah. Itulah, ya, sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, termasuk sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada dari kalangan umatnya sudah dipastikan masuk surga, sudah melewati sirat, kemudian setelah sirat itu ada namanya jisrun, kantara, jembatan yang mengarah ke pintu surga. Tertahan, Nabi Muhammad belum masuk, padahal orang ini sudah tercatat masuk surga. Subhanallah, di situ Rasulullah membela lagi umatnya agar disegerakan untuk masuk ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla Jalaluh. Ini pembelaan yang sangat luar biasa, yang dimana kita wajib untuk mensyukuri bagaimana Nabi kita Muhammad SAW luar biasa baiknya kepada kita semua. Nah, ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, itu diantara gambaran tentang cintanya Nabi SAW atau bukti Nabi SAW, ya, sayang kepada kita. Subhanallah, disebutkan di dalam firman Allahu Jalla Jalaluh dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 128. Allahu Jalla wa Ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim.
telah datang kepada kalian seorang rasul yang datang dari diri kalian sendiri. Naam, azizun alaihi ma anittum, yang dia tersebut perkasa yang sangat luar biasa, yang siap untuk membela umatnya. Harisun alaikum bil mu'minin, raufur rahim, yang sangat lembut dengan umatnya tersebut. Semangat selalu memberikan arahan, semangat untuk memberikan petunjuk kepada umatnya agar umatnya itu mendapatkan kemanfaatan, baik manfaat duniawi ataupun manfaat ukhrawi. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan tentang ayat ini, ya, yang disebut dengan istilah dengan istilah beliau, penafsirannya raufur rahim, artinya syadidur ra'fah wa rahmah bihim, sangat luar biasa baiknya kepada umat ini dan sangat sayang kepada umat ini. Arham bihim min walidihim, Nabi Muhammad itu sangat sayang dan sangat cinta kepada umatnya, melebihi orang tua sayang dan cinta kepada anaknya. Subhanallah. Makanya saya katakan tadi, orang tua antum belum tentu mendoakan antum dalam sholatnya mereka, tapi Nabi Muhammad mendoakan kita. Makanya kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, Nabi Muhammad itu sayangnya dan cintanya kepada kita melebihi sayangnya orang tua kita kepada kita. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad dalam hal apapun itu harus didahulukan dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya, termasuk dalam masalah kecintaan. Kita lebih mencintai Rasulullah ketimbang orang tua kita. Kita lebih mencintai Rasulullah ketimbang istri kita. Kita lebih mencintai Rasulullah ketimbang suami kita. Kita lebih mencintai Rasulullah ketimbang anak-anak kita. Kita lebih mencintai Rasulullah ketimbang siapapun orangnya. Bahkan kita lebih cinta ke Rasulullah ketimbang kepada diri kita sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, wallahi, demi Allah, aku ini betul-betul cinta kepada engkau ya Rasulullah dibandingkan yang lainnya, tapi kecintaan aku kepada engkau ya Rasulullah tentunya setelah cintanya aku kepada diriku sendiri. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Umar, yang demikian tersebut tidaklah dianggap benar cintamu yang seperti itu sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai ketimbang dirimu sendiri. Al-an ya Rasulullah, sekarang ini aku lebih mencintai engkau ya Rasulullah ketimbang diriku sendiri. Al-an ya Umar, sekarang baru dianggap benar cintanya engkau kepadaku. Allahu Akbar, subhanallah. Dan kita harus seperti itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, kita lebih cinta Rasulullah ketimbang diri kita sendiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan adzan dulu. Setelah adzan kita lanjutkan dengan season yang kedua, yaitu tanya jawab. Muhammad ka waqta innaka hamidun majid. Allahumma barik wa ta'ala hasatal qalimati Muhammadan wasila wal fadila wa ba'suka mahmudan alladhi wa'adta. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk pada season yang kedua, yaitu tanya jawab. Fa tafadhal masyhuran. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait syafaat Nabi tadi Ustaz, kita malu namanya Nabi. Ada hadis terkait syafaat ini, ketika orang soleh ini sudah masuk surga, dia bertanya kepada Nabi, ya Allah, di mana sebulan teman kami yang dulu sholat bersama kami, ibadah kepada bersama kami dan sebagainya. Kemudian Allah menyuruh dia cari di neraka dan dimasukkan ke surga. Nah, apakah hadis ini sahih Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita sebagai kepala keluarga bisa memberi syafaat kepada keluarga kita? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dipahami, pemilik syafaat itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala nyatakan,
ya, bahwasannya falillahi syafa'atu jami'an, bahwasannya pemilik syafaat seluruhnya itu adalah Allah Jalla wa'ala yang menentukan Nabi Muhammad bisa kasih kepada si fulan, si alan dan seterusnya. Kan kita katakan ada sekitar 13 golongan atau 14 golongan pemberi syafaat tersebut. Puncaknya adalah Allah Jalla wa'ala. Di antaranya seluruh nabi memberikan syafaat, termasuk bil khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para malaikat memberikan syafaat juga. Termasuk juga kita katakan asyuhada, orang-orang mati syahid. Kemudian as-siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan. Termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman juga begitu. Tapi yang punya hak memberikan pembelaan atau syafaat tersebut itu diizinkan oleh Allah enggak, ditunjuk oleh Allah Jalla wa'ala atau tidak. Sebagaimana tadi yang disebutkan tentang cerita orang yang mencari sahabatnya di surga dan dia tidak ketemu. Ketemunya di mana? Di dalam siksa api neraka. Nah, jika sekiranya orang tersebut diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk memberikan syafaat buat si fulan, maka itu bisa terjadi, dia akan terselamatkan selama si fulan tadi ya masuk ke nerakanya bukan dikarenakan kekufuran, bukan dikarenakan kesyirikan, ya, dan si fulan itu memang diridha oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi kan pemberi syafaat ya itu diridhai oleh Allah dan diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk memberikan syafaat. Kemudian orang yang dia bela, kan kita katakan syafaat itu kan artinya genap. Nah, makanya pemberi syafaat itu pasti dua orang yang berbeda. Ada yang pemberi syafaat, ada yang menerima syafaat, kan seperti itu. Nah, penentunya siapa? Allah Jalla wa'ala. Yang memberikan syafaat diridha atau tidak oleh Allah, ya. Kemudian diizinkan tidak oleh Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, misalnya kita tahu Nabi kita Muhammad SAW diridha dan diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk memberikan syafaat. Tapi orang yang diberikan syafaat oleh Nabi SAW diizinkan gak oleh Allah Jalla wa'ala Nabi Muhammad untuk membela dia? Diridhai oleh Allah tidak orang tersebut untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi penentuannya siapa, Pak? Allah Jalla Jalaluh. Termasuk anak istri kita, termasuk suami kita, ya, masuk surga sekeluarga, benar. Tapi syaratnya harus dipenuhi. Beriman kepada Allah, muwahhidun, mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Mudah-mudahan kita masuk surga sekeluarga, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Tur itu, ya, seperti itu. Nah, jadi bisa jadi, Pak. Tapi ketentuannya tetap dari siapa? Dari Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah. Nah, yahdikumullah yustaghfir lakum. Begitu kira-kira, Pak. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ada yang lain? Baik. Di sini ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana ucapan salawat yang dianjurkan? Nah, salawat yang dianjurkan terutama dalam salat itu ada sekitar 8 yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang dimana di dalam salawat yang 8 tersebut untuk dalam salat, ya, untuk di dalam salat tidak disebutkan kata-kata Sayyidina atau Syafi'una dan seterusnya. Yang paling pendek dari 8 salawat yang diajarkan terutama ketika salat. Ketika salat, salawat yang kita bawa setelah tasyahud itu salawat yang 8 ini. Yang paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Yang paling panjang, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Nah, di dalam salat, salawat yang kita baca cuma sebatas yang 8 ini. Ini yang sahih. Tidak ada penambahan kata-kata Sayyiduna ataupun Syafi'una dan seterusnya. Nah, adapun kalau kita ingin memuji Rasulullah, kita misalnya ceramah nih, ya, di luar salat kan, kemudian saya
melakukan khutbatul hajahnya seperti ini. Setelah saya memuji Allah Jalla wa Ala, saya berselawat kepada Nabi seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala sayyidil mursalin, atau wa usalli wa usallim ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tidak? Boleh jika di luar salat. Ya, karena Rasulullah itu memang sayyidul mursalin, sayyidul anbiya, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul, kan seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, dan berkaitan dengan salawat khusus dalam salat, ya, yang kita baca yang diajarkan oleh Nabi, yang jumlahnya ada berapa? Ada 8 tadi. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, jam berapakah kalau kita boleh sebagai wanita mengakhirkan salat Isya? Nah, kita katakan yang jelas sebelum jam 11:30, misalnya jam 10 atau jam 10:30. Tapi catatannya ibu-ibu, tidak boleh untuk tidur sebelumnya, dan tidak boleh ngobrol yang sifatnya tidak penting. Ada orang yang ingin mengakhirkan salat Isya tapi sebelumnya tidur, nanti jam 10 atau 10:30 minta dibangunkan. Ini hukumnya apa? Makruh. Atau subhanallah, mengakhirkan salat Isya, menunggu jam 10 atau 10:30 atau jam 11 ingin mengamalkan sunnah, ya kan, untuk mengakhirkan salat Isya sambil menonton televisi, nonton sinetron misalnya. Ini jadi nggak benar, ya kan, seperti itu. Jadi kita yang laki-laki boleh mengakhirkan tadi salat Isya, ya, di sepertiga malam yang pertama yang terakhir itu, ya, jam 10 atau jam 10:30 kita katakan, yang jelas sebelum jam 11:30 itu tidak mengapa. Tapi catatannya kita laki-laki sholat berjamaah di masjid, sebelumnya tidak tidur, sebelumnya tidak melakukan hal-hal yang lagwi, terutama berkaitan dengan ucapan-ucapan yang tidak layak, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, bagaimana menurut antum menanggapi orang yang misalnya mau rumah besar ataupun tentang dunia seperti mobil? Dia selalu memberikan salawat buat rumahnya, dia keliling rumahnya membaca salawat seperti orang tawaf, kemudian dia juga mensalawati mobilnya. Bolehkah hal seperti itu? Boleh nggak, Pak? Tidak boleh. Salawat itu agung, mulia, bersalawat kepada Nabi. Tapi tidak semuanya harus diselawatin. Dapat fulus, merahnya selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Astaghfirullahalazim, penghinaan kepada Nabi kita Muhammad SAW, penghinaan kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian mobil mewahnya dia habis beli nih, kita selawatin yuk, kita selawatin Allahumma sholli ala Muhammad sambil mendendang-dendang berlagu-lagu. Nauzubillah min dzalik. Itu juga tidak boleh. Nah, jadi letakkanlah salawat itu pada tempatnya. Salat ada salawat setelah tasyahud, selesai adzan la ilaha illallah, salah satu doa dari 3 tahapan doa dalam doa yang berkaitan dengan adzan, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika berdoa, sebelum kita meminta, memohon kepada Allah tentang dunia kita, tentang akhirat kita, kita memuji Allah Jalla wa Ala, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Tujuannya bukan apa-apa, bukan berarti kita bertawasul dengan Nabi. Haram bertawasul dengan Nabi. Nabi sudah wafat, Nabi sudah meninggal dunia. Nah, tapi tujuan kita bersalawat setelah kita mengagungkan Allah dan memuji Allah, tidak lain itu amal saleh, dan kita bertawasul dengan amal saleh kita. Bertawasul dengan amal saleh yang sudah kita kerjakan, itu hukumnya sunnah, disyariatkan. Kita melaksanakan salat maghrib, ya Allah, kita berdoa kepada Allah, jika sekiranya salat maghrib yang anak kerjakan ini ikhlas karena Engkau ya Allah, kabulkan doaku yang satu ini ya Allah, ya, mudahkan aku untuk ini dan itu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi letakkanlah salawat Nabi itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Kapan kita harus bersalawat? Kita menunggu perintah Nabi SAW, artinya sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi SAW. Bukan setiap apapun kita salawati. Bahkan lebih menonjol salawatnya Nabi ketimbang berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Subhanallah, masing-masing itu kan ada bacaannya. Makanya kalau kita misalnya
mendapatkan ada sahib yang baru beli rumah atau beli mobil, kita bilang apa? Mendoakan apa? Keberkahan. Makanya kita bilang apa? Mubarak, mabruk, mabruk, kan seperti itu. Semoga berkah, kan seperti itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Itu kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.